Rasa tapering sudah dikomunikasikan dengan baik ya oleh Jerome Powell sejak awal November ya. Malah sebenarnya kisi-kisinya sudah dibicarakan lah oleh pelaku pasar sejak awal tahun ya. Jadi saya rasa market sudah dalam proses pricing in sebenarnya sejak awal tahun, pertengahan dan ke akhir ini. Nah, untuk kenaikan suku bunga misalnya acuan 3 kali di tahun depan yang ada konsensus seperti itu, saya rasa itu skenario seperti itu tetap saja bergantung pada seberapa parah sebenarnya varian-varian baru ya, Omicron dan kawan-kawan lainnya lah. Seperti saya katakan sebelumnya, pandemi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat uncertain ya di market kita. Jadi bisa dibayangkan jika ada varian baru yang merebak lebih parah, saya rasa kok The Fed juga akan berhati-hati ya, tidak akan sembrono untuk menaikkan suku bunga seperti itu. Nah, jika ternyata kalau kita di negara kita semua tergantung inflasi lah, yang akan mereka laporkan di tahun depan di Amerika dan juga di Indonesia. Jika inflasi di tahun depan masih persisten tinggi di Amerika, tentu saja kenaikan suku bunga akan mengikuti. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, kemudian harapan dari para pelaku pasar terkait dengan kebijakan dari Bank Indonesia merespon langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral secara global ini seperti apa, Pak? Ya, saya rasa Bank Indonesia juga akan memantau dengan cermat ya. Belum tentu Bank Indonesia akan mengikuti langkah demi langkah The Fed ya, karena Bank Indonesia kan memang tugasnya melihat di domestic market kita seperti apa. Likuiditas kita sih sekarang sangat berlimpah ya. Tapi BI kami kira akan memperhatikan dengan cermat kondisi inflasi di dalam negeri di Indonesia. Kita ini dalam kondisi yang spesial karena inflasi kita di Indonesia dengan kombinasi kita eksporter komoditas dan sebagainya, harga komoditas melambung tinggi, tapi kita masih bisa mengimbangi lah ya. Saya rasa BI akan memperhatikan inflasi yang terjadi. Jika terkendali, BI bisa memilih untuk lebih hati-hati dan memilih untuk diam daripada mengikuti langkah The Fed step by step. Ya. Ini mungkin akan membuat rupiah kita sedikit melemah, namun kami yakin masih akan dipertahankan dalam range lah untuk rupiah. Oke, kemudian dengan beragam sentimen ini ya, baik secara global maupun juga dari domestik juga, seperti apa sih sebetulnya aksi rebalancing yang telah dilakukan atau tengah dilakukan oleh Trimegah Asset Management menjelang akhir tahun ini? Ya, kami di Trimegah sebenarnya tadi kalau pertanyaannya ada window dressing, ya menurut kami akan tetap ada. Tapi kalau di Trimegah kami melihatnya lebih jangka panjang, Iva. Kami selalu melihat tiap-tiap saham atau obligasi yang kami beli, kami selalu mempunyai jangka waktu menengah lah, nggak cuma mingguan gitu ya. Kami lihat jika memang valuasinya menarik, masih murah, kami beli, kami akan memiliki view mungkin beberapa bulan ke depan, nggak semerta-merta untuk beberapa hari atau beberapa minggu seperti itu. Jadi untuk posisi kami tetap dengan conviction yang kami saham-saham yang sudah kami beli, kami akan pertahankan. Dan so far sih it's been working well ya for us. Oke, kalau sektor-sektornya nih untuk jangka tadi Anda sebutkan begitu ya untuk preferensi adalah jangka menengah panjang. Sektor-sektor yang menarik untuk jangka menengah panjang ini ada apa aja, Pak? Ya, so far kami tetap akan mempertahankan winning strategi kita ya. Kita akan mempertahankan beberapa nama perbankan dan juga beberapa new economy names. Mungkin saya nggak usah sebut nama, Iva. Oke. Karena it's our policy. Tapi intinya sektor perbankan cukup menarik bagi kami. Tetap kami pertahankan. It's been working well for our portfolio. Jadi reksadana kami juga doing well because of that. Oke.